Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa akhussukum ala ta'atihi wastaftihu billati huwa khair la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah karena selama 1 bulan penuh kita telah masuk di dalam training yang dilakukan langsung oleh Allah, yaitu berupa ibadah syam 1 bulan penuh dengan serangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan hasil dari training yang diberikan oleh Allah kepada kita sageta membentuk jiwa-jiwa muttaqin kanggenipun kula lan panjenengan sami, lan ugi sifat muttaqin kala wau kita buktekaken dalam bentuk perilaku kita sehari-hari, baik kita hablum minallah, hubungan datang Allah, maupun hablum minan nas, hubungan datang sesami manusia. Salawat dan salam mugi-mugi tetap tercurah limpahkan datang junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring suri tauladan uswah hasanah dateng kula lan panjenengan sami, sehingga menawi kula lan panjenengan sami purun ittiba mengikuti dateng sunnah Rasul, fa insyaallah kita bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id ingkang dipun mulyakaken Allah. Rasa syukur menika kedah kita sertai kalian syukur ingkang bener-beneripun syukur. Asyukru bisa iril jawari ista'malu ni'amillahi ta'ala fit ta'ah. Syukur yang sebenarnya
adalah menggunakan setiap nikmat dan pemberian Allah untuk ketaatan kepadanya. Jadi jikalau kita diberikan kesehatan berupa badan seger waras, maka dengan kesehatan itu sebagai modal bagi kita untuk taat beribadah kepadanya. Kita yang masih sehat sedapat mungkin mendatangi panggilan-panggilan Allah lewat seruan muadzin, yaitu sholat fardu 5 waktu. Kita yang diberikan kelapangan rizki, maka sebagian dari rizki itu kemudian kita berikan kepada fakir miskin, baik dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah. Kita bangga dan bersyukur manakala kita mampu menjadi orang-orang yang benar-benar selalu taat datang perintah-perintahipun Allah dan ugi nabihi datang laranganipun Allah. Dan itulah hakikat syariat ibadah puasa yang telah diturunkan dan diwajibkan kepada kita semuanya dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Bapak Ibu jamaah, salat Id ingkang dipun mulyakaken Allah, mboten wonten malih derajat ingkang melebihi unggule inggih menika taqwallah, takwa dhateng Allah. Allah ngendikaken wonten Al-Qur'an surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong sing paling mulya ana ing sisiku, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang paling takwa. Dipun sebutaken malih wonten ing Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa mengandung konsekuensi. Apabila kita memiliki harta, jangan sampai ada sifat bakhil, sifat medit datang diri kula lan panjenengan sami. Monggo menawi dipun paringi rizki, kita salurkan sesuai kalian syariat tuntunan berupa zakat, baik itu zakat infak sedekah, zakat mal maupun zakat fitrah. Amargi sedaya kala wau sebagai bentuk syukur kita menawi kita menika dipun paringi kenikmatan berupa harta saking Allah. Mboten wonten tiyang ingkang mampu menjamin rizki dari masing-masing individu kecuali Allah sendiri ingkang sampun nakdiraken datang rizki. Rizki masing-masing orang berbeda dan tidak akan pernah tertukar. Terkadang kita lihat sama profesinya, sama pekerjaannya, jenis pekerjaannya juga sama, tapi Allah manci rizki engkang benten-benten. Napa tujuanipun? Sedaya kala wau sebagai lahan untuk ujian. Siapa yang diberikan kenikmatan banyak, maka dia harus bersyukur dengan menjadi orang-orang yang dermawan. Sementara orang yang diberikan kesempitan rizki, maka dia harus bersabar. Dan disitulah letak keindahan ajaran Islam. Bagi yang berlebih memberikan kepada yang kurang. Sebaliknya bagi yang kurang juga jangan sampai iri. Mereka juga harus mendoakan kepada orang-orang yang kaya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, kula lan pengen sami ibadah dateng Allah niku mboten tergantung waktu dan tempat. Jangan sampai kita giat beribadah hanya ketika Ramadan saja. Setelah lepas dari Ramadan, ketaatan kita, semangat kita kemudian menurun. Jangan sampai. Maka disindir, kun robbaniyin wala takun ramadhaniyin. Jadilah kalian itu sebagai robbaniyin, menyembah Allah mulai kita akil balik sampai kita meninggal dunia, tetap menyembah Allah. Jangan sampai kita hanya bersemangat robbaniyun, boten robbaniyin, tapi ramadhaniyin. Artinya bersemangat hanya ketika Ramadan, gemar membaca Al-Quran hanya Ramadan saja. Menawi sampun selesai Ramadan, Quran ditutup kemudian ditaruh di lemari sampai berdebu, mboten pernah disentuh. Jangan sampai seperti itu. Kalau yang panjenengan sami harus mempertahankan
Sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah di dalam sabdanya, diriwayatkan dari Aisyah, hadis ini riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Akhabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Yang artinya sebaik-baik atau amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan secara dawam, secara kontinu, terus menerus, walaupun amalan itu sederhana atau ringan. Pramila monggo kula lan panjenengan sami dadosa tiyang ingkang istiqomah. Di dalam Ramadan kita tegakkan yang namanya qiyamul Ramadan utawi tarawih. Di luar Ramadan monggo kita tegakkan namanya sholat tahajud atau sholat malam. Niki jangan sampai kita tinggalkan. Mergi dados tiyang ingkang istiqomah niku wau qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa kita ini sudah beriman kepada Allah, tsumastaqamu, maka kemudian kita harus istiqomah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Id ingkang minulya. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada 4 sifat bagi orang-orang yang telah lulus dan dinyatakan sebagai muttaqin yang sejati. At-taqwa, al-khaufu minal jalil, wal amalu bil tangjil, wal qanaatu bil qalil, wal ista'dadu liyaumil rahil. Niki perkataan boten hadis nggih, perkataan dari sahabat Ali bagaimana definisi takwa. Takwa niku ciri-cirinya 4 sifat. Yang pertama al-khaufu bil jalil, wong sing wedine iku temenanan karo Allah. Walaupun dalam keadaan sepi, sendirian, baik dalam keadaan rame, baik di masjid maupun di tempat lain, mereka senantiasa takut kepada Allah. Lajeng nomor kali wal amalu bil tangjil, mereka mau beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sebagai dasar kula lan panjenengan sami mengamalkan sebuah amalan ngoten lain inggih menika Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamaksaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasul, rawahu Malik. Yang artinya aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, dan apabila kalian mau berpegang teguh kepada 2 perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah sunnah Rasul inggih menika al-hadis. Al-Qur'an sebagai way of life, sebagai pedoman, sebagai petunjuk kangge kula lan panjenengan sami. Kula ibarataken kados barang elektronik. Barang elektronik, TV dan lain sebagainya, itu mesti ada petunjuknya. Bagaimana cara menggunakan? Apabila kita gunakan sesuai petunjuk, maka alat itu akan baik, bisa berfungsi dengan baik, dan bisa awet, tidak akan mengalami kerusakan. Tapi nek diawur mawon, mboten sesuai kalian petunjuke, piye nek nguripi nek mateni, syukur dipenyat-penyet mawon, maka sama kula lan panjenengan saya menawi gesang mboten berpedoman datang syariat tuntunan yang ada di Al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan kita menika mangke badhe mboten saged gesang kanthi sae bahagia di dunia napa malih benjing wonten ing alam akhirat. Jamaah sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, di antaranya ciri orang yang bertakwa sejati, waridho bil qalil utawi wal qanaatu bil qalil, yaitu mereka memiliki sifat qanaah. Piyambakipun enggak ada sifat ridho, ikhlas terhadap pemberian dan jatah dari Allah walaupun sedikit. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan nrimo ing pandum. Sinten sing purun dados tiyang mboten gadah, sinten sing purun dados tiyang ingkang susah dalam mencari rezeki. Semua itu adalah lahan ujian yang diberikan oleh Allah terhadap kesabaran kita.
Pramila sifat qanaah niki penting. Kita menerima terhadap apapun takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan qanaah itu Allah akan mencukupkan, Allah akan menghadirkan kekayaan hati yang sejati. Karena hakikat dari kekayaan itu bukan dilihat dari kuantitas, kualitas, kata sekedhike donya ingkang kita miliki, tapi sesungguhnya qanaah itu akan melahirkan jiwa ingkang tentram, rasa syukur cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Pramila sifat sebagai orang-orang muttaqin sejati, di mana kita itu menjadi orang-orang yang qanaah, monggo kita patuhi kanthi saestu sehingga kita gesang wonten ing alam donya menika saged bahagia tentrem, mboten dangak, mboten ngawasi sing dhuwur, melahirkan sifat iri, dengki, hasud, akhirnya melahirkan ing menika jiwa-jiwa ingkang kotor. Naudzubillah min dzalik. Monggo kita sing qanaah, menerima dan mensyukuri apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwa sifat muttaqin sejati adalah mereka yang memiliki sifat wal istidadu liyaumil rohil. Orang-orang yang senantiasa siap di dalam menyongsong menghadapi perjalanan panjang. Kita hidup di dunia niki para bapak lan ibu jamaah salat Id ingkang dipun mulyakaken Allah, mboten saklamine. Paling notok 100, suwene 120. Kata-kataipun antara 60 sampai 70 tahun kita gesang wonten ing alam donya. Yang pasti adalah setelah itu kita akan melakukan perjalanan panjang. Dimulai dari kematian, kemudian masuk ke alam barzah, dan kita menunggu sampai yaitu di alam akhirat. Maka orang-orang yang bijaksana, tiang-tiang ingkang memiliki sifat sebagai muttaqin sejati, mereka akan bersiap-siap mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dalam bentuk amal soleh, perbuatan-perbuatan yang terpuji, ketaatan-ketaatan datang Allah, lajeng nebi datang larangan-laranganipun Allah sebagai bentuk pengumpulan, yaitu bekal kita menuju perjalanan yang panjang. Panjenengan menawi tindak datang Lamongan, mungkin duit 50.000 wis cukup. Panjenengan menawi tidak datang Jakarta, mungkin 1 juta nggak cukup. Apalagi tidak datang Mekah, Madinah atau negara-negara lain, mungkin harus puluhan juta bahkan ratusan juta. Napa malih niki tindak yang tidak ada ujungnya. Perjalanan kita akan panjang tanpa ujung, yaitu menghadapi yaumul qiyamah, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan, ditimbang amal kebaikan kita dan amal kejelekan kita ditimbang. Dan pada saat itulah kita dimintai pertanggungjawaban masing-masing individu terhadap apa yang sudah dia perbuat selama hidup di dunia. Dan ini adalah saat-saat yang sangat sulit bagi kita. Tidak bisa pinjam terhadap tetangga kanan kiri, tidak bisa minta pertolongan terhadap teman dan saudara. Bahkan ibu sudah pisah dengan anaknya, bahkan suami sudah pisah dengan istrinya. Sedaya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuat selama di dunia. Maka jamaah sekalian, saya mengajak latihan kita selama Ramadan, kebiasaan kita ingkang sampun sae, kepedulian kita yang sudah maksimal kita lampahi salebetipun Ramadan, monggo dipun pertahankan 11 bulan ke depan. Dan monggo kula panjenengan sami berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, tentunya dalam ketaatan, tentunya dalam mengumpulkan segala bekal, segala amal soleh yang nantinya itu yang akan bermanfaat.
Bukankah orang yang meninggal dunia, setiap yang meninggal dunia itu hanya diikuti oleh 3 perkara. Yang pertama amalnya, yang kedua ahlinya, kemudian yang ketiga adalah keluarganya. Jadi hartanya, keluarganya sama amalnya. Yang dua, keluarga sama harta tidak mau ikut kembali, nggak akan ikut dikubur. Tetapi yang ikut menemani dengan setia adalah amalnya. Dan itu kita tanam ketika kita hidup di dunia. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam, panennya besok di akhirat. Pramila panjenengan sing semangat. Nek enten panitia ngumumaken zakat fitrah atau zakat mal dikumpulkan, jangan kita bersembunyi. Di tempat saya itu mendapat 137 juta lebih zakat infak sodako tahun ini. Dan alhamdulillah di Sido Kumpul ini banyak juga. Saya dengar tadi pengumuman, alhamdulillah. Tapi tasik kalah kali Sugiyo loh nggih. Nah, monggo sing semangat berfastabikul khairat dalam rangka mengumpulkan bekal kita untuk hari yang sudah tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi pinjam meminjam, tidak ada lagi namanya suami menolong istri, istri menolong suami, anak menolong orang tua dan seterusnya. Tidak ada nafsi. Dan itulah yang harus kita siapkan sejak sekarang ini. Mudah-mudahan jamaah kanthi khutbah kula ini yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mampu menyentuh hati perasaan panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa muttaqin, yang istiqomah. Dan mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amang wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalikal fakarimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulli ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana walil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.